Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Ini bagi ibu-ibu dan juga para pedagang di pasar mulai siap-siap ini karena dari KUP Ketentuan Perpajakan Ketentuan Umum Perpajakan itu ada beberapa produk yang selama ini dikecualikan tidak dikenakan PPN mulai sekarang kena PPN. Nah, apa maksudnya nih? Coba saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Bang Said Didu. Itu apa maksudnya itu Bang Said Didu? Kebutuhan pokok kena PPN dan selama ini seperti apa sih? Ini betul-betul aneh, Mas Hersu. Di negara manapun, sebagai negara itu adalah kebutuhan pokok rakyat itu disubsidi. Ini kok mau dikenakan pajak? Ini bertolak belakang sama sekali. Nanti saya uraikan apa dampak daripada kena pajak ini. Coba tidak ada lagi satupun bahan pokok yang tidak kena pajak. Tidak ada bahan pokok yang tidak kena pajak. Nah, seperti kita katakan, apalagi lewat jalur pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah kebijakan pemerintah, itu identik dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga di masyarakat dan seluruh kenaikannya diambil oleh pemerintah. Itu namanya PPN. Ya. Maksudnya begini. Kayak pukat harimau nih. Pukat harimau, semua ini ya. Kayak pukat harimau gitu, dijaring semua ya. Ya. Jaring semua. Mau rakyat miskin, mau apa, itu kena PPN semua. Nah, coba bayangkan selama ini bahan pokok tidak kena pajak. Sekarang kena. Saya kasih contoh dulu, beras. Beras kita tuh kira-kira konsumsi 29 sampai 30 juta ton per tahun. 30 sampai 40 juta ton, 29 sampai 30 juta ton per tahun. Kalau kena pajak, kalau harga rata-rata beras sekarang 8.000, berarti 800 dan pajak umpamanya 10% PPN. Ini asumsinya, maka itu kena naik harga beras menjadi 8.800. Jadi kira-kira naik Rp1.000. Beras akan naik Rp1.000. Dan itu kenaikan itu diambil semua pemerintah sebagai PPN. Nah, kalau beras saja berarti dia akan pemerintah sudah menargetkan kira-kira 24 triliun dari beras. Beras 24 triliun, uang rakyat diambil 24 triliun. Nah, gula pasir itu kira-kira 6 juta ton per tahun. Garam kira-kira 4 juta ton. Garam 4 juta ton. Kedelai kira-kira 4 juta ton. Ya kan? Kemudian jagung sekitar segitu juga. Bawang dan lain-lain semua kena. Semua kena. Jadi memang pemerintah ini kelihatannya sudah kehabisan akal sama sekali kecuali memeras rakyat. Tidak lagi. Nah, bayangkan juga kena pajak karbon. Pajak karbon itu pajak knalpot. Jadi nanti juga pajaknya motor, pajaknya mobil itu naik karena ada pajak karbon. Nah, terus ditambah pajak daerah. Jadi semua terkena pajak. Nah, yang menarik adalah coba bayangkan kalau ini naik semua harga, maka yang terjadi begini, Mas Heris. Ini kan yang sebenarnya yang akan kena itu adalah yang paling lemah. Prinsip pajak adalah yang dibebani adalah paling lemah. Oke? Nah, jadi nanti umpamanya untuk pajak beras, maka itu harga produk pertanian itu langsung turun sebesar PPN. Turun sebesar PPN. Jadi bukan naik, Mas. Tapi turun. Jadi umpamanya gimana kok ceritanya bisa begitu? Ya begini. Jadi umpamanya begini. Sekarang harga gabah 4.000, di sini 4.500 lah. Karena ada PPN, maka dibebankan ke petani 450. Karena kalau umpamanya 10%, maka beras gabah petani akan menerima hanya sekitar kalau 4.500 sampai 4.050 rupiah. Jadi petani akan kena beban. Nah, demikian juga nanti petani garam, demikian juga peternak ayam, demikian juga adalah petani tebu. Oke. Demikian juga semua kena itu ditekan ke bawah. Bukannya PPN itu dikenakan kepada pembeli, Bang Said Didu, bukan kepada penjual? Betul, tapi pembeli
pedagang itu lebih kuat posisinya daripada penjual, petani. Itu selalu demikian. Jadi saya kasih contoh Mas Hersu, kalau kita ke restoran makan ayam, kita kan bayar pajak 35%. Itu dibebankan, dibayar oleh konsumen, tapi kan dia tetap margin restorannya harus tetap. Maka dia tekan kepada harga ayam. Bukan kepada konsumen yang bayar, tapi ditekan harganya ke yang lemah. Nah, itu selalu terjadi demikian. Nah, bisa juga terjadi keseimbangan bahwa konsumen menanggung sebagian dan produsen menanggung sebagian. Kita contoh beras lah. Bisa saja nanti PPN 10% itu 5% ditanggung oleh petani, 5% ditanggung oleh konsumen. Itu bisa terjadi. Pelaku usaha di tengah itu tidak pernah menanggung pajak. Itu udah biasa. Itu udah over, ditanggung kemana. Oke, jadi ini nanti yang akan terkena langsung ujung-ujungnya tetap rakyat. Karena kalau Anda tadi produsen, petani, itu kan juga rakyat. Kemudian pembelinya, ibu-ibu, emak-emak, di pasar dan sebagainya itu kan juga rakyat juga gitu. Sementara para tengkulak atau pedagang di tengah itu aman-aman aja ya, buat dia lempar kiri, lempar kanan gitu ya, atau dibebankan ke kiri, dibebankan ke kanan gitu ya. Selalu demikian dengan pajak, selalu demikian. Itu dia. Nah, tidak pernah namanya pengusaha itu menanggung pajak, kecuali pajak penghasilan. Kalau pajak pertambahan nilai itu tidak ada pengusaha yang menanggung. Tidak ada pengusaha yang menanggung. Itu ditanggung oleh konsumen atau produsen. Ya, seperti rokok. Ya. Seperti rokok selama ini yang dibayar oleh perusahaan rokok itu apa saja, Bang Saidi, dan yang dibayar oleh konsumen yang mana nih? Semua, jadi cukai 35%. Maka harga rokok naik kan? Jadi yang diterima, anggaplah saya perokok nih, ya. Sekarang harga yang diterima pabrik tetap tidak berubah, tapi pajak dinaikkan harganya agar yang membayar pajak itu adalah konsumen. Jadi tukang becak yang membayar cukai. Jadi adalah salah kalau pemerintah memberikan penghargaan kepada pemilik pabrik rokok karena dianggap membayar cukai terbesar, padahal tugasnya hanya mengumpulkan cukai-cukai pembayar cukai pada tukang becak. Itu yang harusnya mendapat penghargaan itu para tukang becak yang membayar cukai. Ya seperti itu, Mas. Oke, nah balik lagi sekarang ke PPN, kebutuhan-kebutuhan pokok itu. Ini kan selama ini aturannya bahwa ini dikecualikan gitu ya, ada SK dari Menteri Keuangan, kan? Ya. Nah, tapi dengan sekarang dikenakan kepada rakyat ini, memang tadi penerimaan pemerintah akan melonjak sangat tinggi, tapi kemungkinan daya beli masyarakat akan turun, kan? Itu yang terjadi. Jadi saya pikir pemerintah sekarang betul-betul dia sudah tidak memikirkan rakyat. Dia memikirkan adalah bagaimana membayar utang. Tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyat. Karena sebenarnya sangat tidak masuk akal di tengah daya beli turun, kok dinaikkan pajak, tapi karena tidak ada pilihan lain, maka di pikirannya adalah tidak ada lagi pemikiran untuk menjaga kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi tujuannya adalah meminta uang rakyat untuk membayar utang. Ya, itu kan gini, ini kita kalau berpikir dalam dalam cara yang normal, kita memilih pemerintah itu kan tugasnya dia untuk mensejahterakan rakyat. Di luar mengelola negara, tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Kalau yang terjadi seperti Anda katakan tadi kan justru pemerintah tidak berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana dia tetap membiayai. Kalau sekarang logikanya karena utang itu untuk membangun infrastruktur dan sebagainya, tapi kemudian semuanya dibebankan kepada rakyat. Jadi sekarang saya pikir di kepala para pengambil kebijakan sekarang, bagaimana pemerintahan ini selamat. Tidak ada lagi bagaimana mensejahterakan rakyat. Sudah hilang dari variabel pengambilan kebijakan. Sudah hilang variabel itu. Padahal tujuan utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan memeras rakyatnya. Anda bayangkan, Mas Hersu, ini saya kasih contoh, beras itu kira-kira di kepalanya pengambil kebijakan dengan memberikan pajak ke beras, umpamanya perhitungannya 10%, maka dia sudah dapat langsung 24 triliun dari situ, dari dompet rakyat, dari dompet petani, itu kira-kira 24 triliun. Kalau gula kira-kira 6 juta ton, 6 juta ton itu kalau kena pajak 10% juga, maka kira-kira
apa namanya, 1/5 dari 24 itu kira-kira 5 triliun. 1/5 dari ini adalah 4 triliun. 4, sekian ya, 4, sekian triliun. 4, sekian triliun dari gula. Nanti dari kedelai. Jadi Anda bayangkan nanti harga tempe dan tahu naik karena pemerintah memajak orang-orang yang makan tahu dan makan tempe dan untuk membayar utang. Oke. Nah, coba Anda bisa beri gambaran selama ini ya, kalau sebelumnya ya, itu dari mana sih APBN itu dibiayai? Dari APBN itu dibiayai kan dari pajak. Pajak itu pajak pertambahan nilai yang paling banyak. Kemudian ada PPH, ada apa namanya, pajak penjualan, pajak ini. Nah, pajak itu pajak. Kemudian ada royalti dari tambang, ada bagi hasil dari minyak, kemudian ada pendapatan non pajak, non PNBP namanya, itu membayar pembayaran SIM, pembayaran BPKB, pembayaran apa namanya, pernikahan, tapi itu kecil-kecil, nggak besar. Kemudian dividen BUMN ini juga anjlok betul-betul. Nah, kemudian itu sumber dari penah. Sekarang karena sudah mentok semua, maka yang diperluas adalah penambahan objek pajak. Objek pajak yang ditambah. Akhirnya karena yang paling banyak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Jadi semua yang masuk mulut harus dipajaki. Semua yang masuk mulut harus dipajaki. Di negara lain semua yang masuk mulut itu sebagian besar negara itu. Nah, kan selama ini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebagian besar dipacu oleh konsumsi domestik. Itu kan yang terjadi selama ini ya. Nah, dengan perubahan semacam ini, apakah itu akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita nanti? Nah, itu sebenarnya kalau normal kan kira-kira 58-60% pertumbuhan ekonomi karena konsumsi. Oke. Nah, kalau memacu konsumsi naik, maka pemerintah untuk mendapatkan pajak dari konsumsi naik itu berputar karena dia harus masuk dulu ke industri baru diambil dari industri. Maka sekarang karena dianggap konsumsi ini pertumbuhan ekonomi tinggi penyebabnya, maka dia pungut di konsumsi langsung. Bukan industri. Ya kan? Jadi konsumsi itu karena sebagian besar konsumsi itu adalah bahan pokok. Sebagian besar adalah bahan pokok. Nah, dia udah mau ngambil langsung pada saat Anda beli bahan pokok, maka aku punya hak mengambil. Dulu lain. Jadi dulu adalah oke, saya nggak ngambil bahan pokok supaya Anda pasti punya uang untuk membeli apa namanya HP, membeli baju, membeli apa, maka saya pungut PPN di sana. Saya nggak pungut di pembelian beras. Sekarang saya pungut sekalian di pembelian beras, pembelian garam, pembelian apa, untuk saya dapatkan uang membayar. Itu kira-kira. Jadi itu nah, itu juga pilihan, tapi ini pilihan yang menurut saya ini saya hanya menyentuh, tolonglah akal sehat sebagai pemerintah ini dijaga dan juga rakyat, karena begini, banyak sekali kelompok pro pemerintah, kelompok yang menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah benar. Saya juga pro pemerintah selama bagus, bukan berarti anti pemerintah. Nah, kalau yang selalu apa dilakukan baik, silahkan menikmati bahwa Anda kalau ini berlaku, maka Anda membeli beras dengan harga lebih mahal, membeli kedelai harga lebih mahal, membeli garam dengan harga lebih mahal. Semua yang Anda beli akan lebih mahal. Selamat menikmati. Nah, dampaknya oke, kalau kepada rakyat sudah jelas nih bahwa artinya nanti konsumsi rumah tangga itu akan meningkat tinggi, ya kan gitu. Karena makan kan nggak mungkin dikurangin nih, Bang Saidi dulu ya. Orang makan, ya, pengeluaran untuk konsumsi naik. Akan naik. Nah, terus dampaknya kemudian pada masyarakat sendiri apa yang terjadi nanti? Kemiskinan pasti naik. Kemudian daya beli turun, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena dulu masih ada, kalau dia belanja 1 juta
umpamanya belanja konsumsi bahan pokok 2 juta sebulan, berarti sekarang kan menjadi 2.200.000 sebulan. Atau, nah, itu kan nggak mungkin dikurangi. Berarti dulu ada 200.000 dibelikan untuk barang yang lain, dan dipungut pajaknya, dan memutar industri, itu hilang. Jadi, Mas Heru, sederhananya begini. Kalau 58% karena konsumsi, dan konsumsi itu kira-kira 50% karena bahan pokok, karena untuk bahan pokok, maka akan berkurang 50% bahan pokok, dan itu sekarang dikenakan pajak, ya kan? Maka pertumbuhan karena konsumsi akan turun, pertumbuhan karena konsumsi akan turun, tapi pemerintah memeras rakyat karena berkonsumsi. Gitu. Iya, iya. Tetapi dampaknya, kan kita tadi sebut bahwa konsumsi domestik itu yang paling tinggi, yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dan ketika itu turun, otomatis kan pertumbuhan ekonomi kita juga akan turun secara signifikan juga dong. Ya, saya katakan tadi, pemerintah sudah memilih menyelamatkan ke rezim ini dari jebakan utang, sehingga dia sudah membuang semua variabel lain, termasuk kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Sangat tidak masuk akal menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi menaikkan pajak. Yes. Itu tidak masuk akal sama sekali. Karena musuh pertumbuhan ekonomi, musuh industri adalah pajak. Ya, mudah-mudahan saja ini coba kita cuma bisa mengimbau, coba dipikirkan ulang, dipikirkan masak-masak gitu. Meskipun kita tahu bahwa problem pemerintah berat, tapi ini kan cara pengambilan keputusan yang paling gampang saja kan gitu. Dan kalau sebuah kebijakan itu diambil tidak dengan pemikiran yang matang, dampaknya juga akan sangat serius. Saya pikir, Mas, ini adalah dampak daripada sudah dikangkanginya, dibatasinya suara publik untuk bersuara, dihilangkannya peran pemikiran kritis dari perguruan tinggi, kemudian para pihak-pihak yang kritis dianggap anti pemerintah, sehingga proses pengambilan kebijakan publik itu bagaikan kacamata kuda yang tujuannya tunggal, menyelamatkan rezim. Itu tujuannya tunggal. Padahal kebijakan adalah tujuan tunggal pemerintah adalah ini kesejahteraan rakyat. Baik. Yap. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.